Jelang sholat ashar sore ini kami terus memonitor keberadaan fakir miskin yang pernah mendapat perhatian dari lembaga sosial Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera. Kami akan terus berbincang-bincang dengan keadaan ibu dan bapak pemilik rumah gubuk reot ini. Inilah istana bagi mereka, barangkali hingga hari tua mendatang. Baik, selamat sore teman-teman. Sore hari ini saya, pimpinan Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera, mengunjungi keluarga daripada bapak dan ibu saya di sini ya. Bapak saya Pak Cueng dan ibu saya juga sudah tua. Beliau adalah orang tua kami ya. Selamat sore Kek. Selamat sore. Saya dengar semalam dari teman-teman bahwa kakek dengan juga keluarga barangkali mau datang ke rumah ya. Iya. Saya melarang kepada relawan saya supaya jangan datang ke rumah ya. Jangan sampai merepoti orang ya. Artinya kalau datang ke rumah saya maunya waktu dalam keadaan baik-baik saja Kek ya. Terima kasih kakekku dan ibuku ya yang sudah memberikan dua restu kepada saya hingga hari ini udah mulai berangsur membaiki kesehatan saya. Oke Pak. Iya. Gimana cerita Pak? Itu sebenarnya kan kami berencana mau menjenguk Pak Ubah. Iya. Ke sana hari Minggu besok lah maksudnya. Tak tahu kebetulan entah cemana ya kan. Datang Bapak. Ya udah jadi cemana ini bingung juga. Enggak usah Kek. Cukup doanya saja, saya sudah sampai kepada saya Kek ya. Saya sarankan juga pada orang-orang ini ya apapun orang udah berbuat baik sama kita harus berbuat baik juga kan gitu, nggak bisa enggak. Jadi itulah udah sekarang kalau umpamanya kita nggak tahu alamatnya tanya Bu Ati ataupun kita kirimlah entah makan-makanan jeruk apa semua gitulah. Maksud tujuan kami itu. Rupanya udah datang Bapak, udah tujuannya besok udah ke sana gitu. Saya sengaja datang, aku dengar informasi itu dari menantu iya. Bapak. Saya bilang dia pun yang bilang itu Pak Ubah sakit ya Allah kok. Cuma demam 2 hari aja Kek, nggak apa-apa. Suntik ke dokter sudah membaik. Disuruh memang saya istirahat, tapi karena bangsa saya bukan bangsa mau betah istirahat di rumah. Ini sebenarnya masih keadaan apa ini Kek? Ada demam agak apa kan? Jadi perasaan kami pun nggak enak, nggak tenang karena Pak Ubah sakit itu kan nggak tenang perasaan terus terang aja. Kita pun dalam keadaan memang nggak ini, gimana kurang fit juga. Jadi kan udah nanti Bu Ati ini datang, kalau datang udah kalian titip lah entah makanan entah apa gitu kan. Makasih banyak Kek. Gitu. Makasih ya. Kalau sudah kulihat bapak dan ibu begini udah senang saya Kek ya. Kakek panjang umur, ibu panjang umur, anak-anak bahagia saya lihat, jangan aku dengar ada masalah. Karena gini, setiap orang yang baik kan gitu pasti ada di antara manusia yang nggak suka, pasti ada. Itu apapun ceritanya pasti ada. Nah, karena macam Pak Ubah berbuat baik kepada orang-orang yang susah. Jadi atasan orang-orang yang susah itu macam kantor lurah apa semua kan itu merasa nggak senangnya gini kan ya terus terang aja orang itu pakai duit sedangkan Pak Ubah nggak pakai duit. Itulah yang kita pikirkan. 5 macam Pak Ubah aku rasa aman lah negara ini. Aman negara ini Pak ya. Aman. Baru satu ya. Baru satu. Mencari 4 lagi Cari ya. 4 lagi bingung kita ini. Ibu pikir juga sebenarnya Pak, kakekku itu panggilan hati. Jika ada hati kita terpanggil, ini sebenarnya saya syukuri bertemu dengan menantu ibu kemarin, memberitahukan kasus ini bahwa di sini keluarga tidak memiliki data kependudukan. Saya terpanggil loh gitu ya. Kok masih banyak lagi warga negara Indonesia belum terdata kependudukannya padahal sudah merdeka gitu ya. Gonta-ganti presiden tahun
tahun 1945 sampai dengan periode ini kepemimpinan Bapak Joko Widodo, masa warga masih banyak belum memiliki KK gitu, KTP, identitas kependudukan. Katakan memang rakyat itu lemah gitu kan, tidak mengerti birokrasi. Itu yang pertama kan, tidak mengerti birokrasi, atau memang yang kedua karena memang birokrasi itu super belit gitu ya. Cuman saya berterima kasih juga dengan adanya yayasan kita ini sebagai jembatan penghubung kepada pemerintah, makanya bisa saya lakukan sedemikian rupa walaupun pemerintah melalui oknum-oknum itu kebakaran jenggot dengan saya ya. Jangan-jangan mereka sudah berdoa kepada saya, mungkin ada melihat di media, semoga mati cepat itu Pak Uba katanya, ada juga itu Bu ya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai doa mereka, karena yang saya bantu adalah tugas negara kan begitu membantu tugas negara, mengurusi kewenangannya, itulah yang kita perbuat. Makanya kakek dan berapa banyak masyarakat sudah saya tolong di sini ya, bukan karena saya punya ya, tapi karena panggilan hati, diberi kekuatan kepada saya, dibuka jalan gitu ya. Ada juga sedikit-sedikit donatur kita, ada juga sebagian kerelaan masyarakat membantu saya sebagai membantu yayasan ini sebagai biaya-biaya ucapan apalah itu kita nggak tahu. Ada juga yang memberi ya, kita tidak pungkiri itu itu. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah menata kependudukan gitu ya. Makanya bagaimana sampai apa itu Ibu? Tentang bantuan-bantuan sudah datang udah? Belum datang ya? Kakak dengan KTP-nya sudah dilaporkan ke kepala desa. Udah kapan? Hari apa tuh hari? Rekening listrik udah dikasih? Rekening nggak diminta. Nggak diminta? Iya. Kenapa begitu? Rekening listrik nggak diminta? Enggak. Iya. KTP diminta? KTP nggak diminta, kakak aja yang diminta. Kakak aja? Dalam rangka apa diminta katanya? Dibilang untuk bantuan orang tua. Bukan kepala. Siapa yang datang kemari? Ada 2 perempuan. Konteksnya makanya besok ya ingatkan saya, atau boleh besok kumpuli fotokopi kakak dengan KTP, antarkan ke kantor kepala desa dengan rekening listrik ya. Ya ingatkan besok ya ya. Hari Senin ya, aku bangsa berlupa ya. Siapa tahu aku berlupa, sekalian ya ingat fotokopi kakak, KTP, rekening listrik, sekalian foto rumah ya. Jangankan pemerintah melihat ini, setan pun sudah kasihan melihat rumah ini. Kalian berapa orang di rumah ini ya? Seharusnya mata pemerintah terbuka dengan pelayanan saya ya. Jangan saya di doktrin lagi gitu ya. Tugas negara sudah saya bantu, tugas presiden juga saya bantu ya, mewujudkan program nawacitanya. Nawacita itu negara hadir ketika rakyat membutuhkan gitu ya kan itu. Titip salam dengan teman-teman kita ya, mana tahu nanti WA saya nggak terbaca mereka seperti tukang botek di situ hari itu ya tolong disampaikan ya ya. Siapa menantu dari sini kakak di Ginting? Pulang kampung ya. Enggak, kakaknya udah di sini belum? Belum. Itu mesti jugul juga itu. Bapak jugul? Iya. Acu cuek gitu ya. Padahal mumpung saya bisa menangani semua persoalan-persoalan itu. Persoalan dia kecil tapi cuek, karena mungkin banyak stoknya kan gitu ada banyak stoknya ya, mungkin entah ratusan juta ya. Belum terpikir mengurusi surat-surat gitu ya. Kalau memang ada ratusan juta seperti ini ya nggak mungkin lah terpikir dari situ. Betul nggak ya? Tapi kalau kita makan tak makan ya kakekku. Itu dia. Jadi masih banyak lagi persoalan-persoalan kemiskinan yang perlu saya entaskan di Desa Manunggal ini, khususnya secara khusus di Kecamatan Labuhan Deli ya. Mohon para penonton nanti juga yang menonton video saya nanti di YouTube ini, jangan lupa bagi share postingan ini
supaya warga yang sudah berdomisili di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, masalah apapun itu kita akan bantu jembatani kepada pemerintah. Terkadang masyarakat ini sudah kena, tahu ibu kan? Sudah kena duluan seka, duluan kena pungli, duluan kena apa, belum lagi dilakukan sudah pada ketakutan ya. Kalau sama yang nggak ada ketakutan, memang ada dua opsinya ada dua opsinya. Bisa mengurus kalau apa namanya bisa kita urus ke kantor pemerintah. Kalau memang nggak ada respon, bisa diurus seperti santer kita lihat sekarang mengurusnya di kedai kopi. Jadi kasih diskusi. Tahu nenek kan? Mengurus KK KTP tidak perlu ke dinas kependudukan, tidak perlu kantor desa, tidak perlu ke kantor camat. Cukup mengurus KK KTP segala macam di kedai kopi. Seperti nenek itulah udah banyak korban selama ini kan. Selama ini mengurus sini nggak tuntas kan. Yang menuntaskan ubah Pasar Ibu kan gitu. Itunya ya. Itulah guru saya yang selama ini yang sudah kita rasakan ya. Udah capek yang berjuang di apa ini. Mungkin karena kecapean lah saya ini butuh istirahat, tapi nggak mau barin istirahat, nggak mau. Di rumah pun nggak mau tidur, sakit demam batuk pilek nggak mau juga tidur. Tadi malam kan tahu kakek, semalam kan tidur saya, nggak tidur nggak bisa tidur. Iya nggak tahu lah, nek. Satu sekedip pun nggak ada tidur. Satu malam ini nggak tidur, nggak tahu di mana masalahnya. Asik buka Facebook aja guru, mulai tergeletak Facebook aja lah sampai pagi nggak ada tidur ini. Entah apa penyakitnya nih, apa nih nggak tahu lah. Tapi sudahlah, kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia kok yang paling berkuasa kan gitu gitu Oke, minum dulu, makasih Nek ya, Pak ya. Iya.